Langsung praktek aja tuh gimana nih Pak nanti? Oh ya, Boleh Pak. Yang mau ngisi saya atau Pak Hengki? eh, Oh iya. Anda sudah isi kan? Kalau saya kan nanti lama waktunya. Masih kurang ini kan. Dan lihat nanti, oh iya ternyata gitu. Bisa dipakai ini apa Juna Jafre, nanti dilihat lagi kekurangannya apa. Iya. Ini sebenarnya untuk yang ready for Scopus ini semacam apa ya? Semacam evaluasi diri sudah seberapa mampu kita untuk maju ke Scopus gitu. Iya betul. Nah, biasanya memang kalau teman-teman itu di sini sudah 90% gitu. Nah, itu sudah beradilah untuk maju. Nah, kalau jurnalnya Pak Hengki kan sudah Sita 2, nah itu saya kira sudah aman sih, nggak ada masalah. Yang memang Sinta 2 sih, tapi nilainya itu pas-pasan banget. Jadi tidak ada cara lain beranikan diri apa ke ini ya. Ya, ya ini jurnal Jafre di bawah ini. Yang di bawah, Pak. Yang bawah. Iya. Soalnya sudah ada adiknya. Oh, Jadi udah ada. sudah ada adiknya. Ya sebagai informasi juga kami apa ya maksudnya ikut mengelola satu jurnal internasional yang gabungan dua asosiasi besar di teologi. Jadi betul Pak. Mantap itu. Iya. Baik Pak. Jadi apa namanya dari sini kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa eh, kalau untuk perbedaan ya, kalau untuk akreditasi itu kan 51 itu substansi, manajemennya 49. Iya betul. Nah, kalau di sini di Scopus itu substansinya cuma 14%, Pak. 14 poin Hmm. dari 100. Terus banyaknya di mana? Banyaknya itu di content policy, di apa di informasi-informasi yang ada di website itu rasional atau enggak. Hmm. Nah, gitu. Jadi kalau kalau kita ngelihat di sini ya di apa namanya pre-evaluation untuk yang Scopus itu. Jadi itu catatan pertama. Terus untuk maju ini kan minimal kalau di sini kan informasinya 2 tahun ya. Jurnal sudah 2 tahun. Saya kira sudah cukup ya. Nanti di sini dimasukin biodata. Kalau semuanya sudah oke, sudah siap mau maju, nanti klik aja ini nanti suggest steps Scopus. Oh iya. Hmm. Kalau Nah, 90% ya. ya Ya. 90% ke atas. Saya dengar Pak Hara kan punya jurnal apa politik dia sudah masuk kirim. Otoritas ya. Eh iya ya kayaknya ya yang Iya. dari ya yang satu-satunya yang dia kan dia kelola Iya. itu. Oh, oh. Iya. Eh, saya ya berkomunikasi juga. Jadi untuk biodata di atas saya kira Nah, saya lewatkan aja ya dulu. betul betul Pak. Nanti kita bisa ini. Ini ya Nah, pertanyaan. ini jurnal minimum sudah 2 tahun terbit ya, sudah. Walaupun Oke. Indonesia Inggris ya, Iya, Indonesia nggak pusing ya. Nah, yang kedua, jurnal unique title. Unique title itu yang tidak mirip ya, tidak mirip dengan jurnal-jurnal biasanya itu tidak mirip dengan jurnal-jurnal yang sudah masuk ke Scopus. Nah, kita lihat lagi. Intinya adalah Bapak perlu menampilkan informasi ISSN portal.issn. Tidak Hmm. tidak tidak di uh, tidak di ini, tidak di. Oh ke Nah, road ya. ke portal.issn.
Nah, coba Oh saya ya, lihat. Yan Roat. Ya. Ya, Jadi berarti di saya harus bagian, simpan di sini ya, di depan ya. iya, di sini tulis. Uh, Jadi jurnal ya, Jafrai, apa namanya, diterbitkan oleh siapa? saya linkkan ke Roat. Ya, Linknya nanti uh, ke ini. Ke ada sih, ISSN LIPI saja bisa kah? tidak bisa. Yang ini Nah, Pak, itu ini Pak, Pak. apa namanya? Iya, ini. Indonesia banget. Oh, Nah, ini Ini ya, iya betul. hyperlink kan nanti di bagian deskripsi sini. Nah, itu Ya, ISSN. baik Pak. Nah, Oke. itu apa namanya? Kalau untuk pengajuan akreditasi kan semua informasi yang dibutuhkan oleh asesor semuanya ditampilkan gitu. Nah, Ya, di sini pun kita seperti itu. Yang mau dinilai oleh Scopus semuanya ditampilkan di ini. Nah, ketika di sini ada pertanyaan kedua, title-nya unik, ya maka dan di Scopusnya kayaknya nggak ada nama jurnal. Karena yang dikhawatirkan oleh Scopus, jurnalnya itu mirip-mirip dengan nama Scopus. Nah, itu mereka akan langsung ditolak. Seperti itu. Nah, unique title kita yes ya. Terus yang selanjutnya, journal is peer review. Nah, ini ada contohnya. Tapi contohnya itu apa namanya nggak bisa diklik ini. Kalau diklik error dia. Nah, peer review ini itu kalau di OJS itu review proses. Nah, mana review prosesnya? Nah, review proses. Nah, review proses kan kita harus klik di about. Oh ya, nanti berarti Tidak harus ditampilkan. ditampilkan. Iya, Saya tampilkan ya di sini. Ya. Peer review. Editorial team dan board ini sama-sama digabungin jadi satu aja Pak, satu page. Oh begitu ya. Nah, peer review proses. Nah, peer review proses. Nah, ini sangat singkat sekali nih Pak. Nah, itu mulai detail. Naskah masuk sampai publish itu sampai nanti ada penjelasan. Jadi misal naskah masuk itu kan initial screening, nah initial review itu di handle oleh siapa. Terus setelah itu selesai nanti masuk ke siapa, ke reviewer. Misal reviewer itu nanti single blind atau double blind. Kalau tidak ada reviewernya itu terus nanti misal ini jurnalnya pakai editorial, berarti nanti tidak dikirimkan ke reviewer. Nah, sampai ke naskah itu decline atau accepted itu seperti apa? Nah, kalau decline itu dalam kondisi artikel yang seperti apa? Accepted dalam kondisi artikel yang seperti apa? Terus proses cek plagiarismenya di bagian sebelah mana? Misal di initial screening di sana ada cek plagiarism, cek apa namanya kesesuaian naskah dengan jurnal seperti itu. Nah, di review proses dibuat selengkap itu, Pak. Ya. Ya, nanti di bagian itu seperti itu. Ini sudah ada ya tadi review proses, tapi tinggal catatannya dilengkapi. Nah, itu yang beredar saat ini kan jurnal full text-nya harus berbahasa Inggris kalau mau ke Scopus enggak gitu. Ya. Nah, karena yang diminta di sini adalah abstract, title dan keyword-nya bahasa Inggris. Full text-nya enggak diminta. Ya, full text berbahasa Inggris itu. Nah, memang ya di case di Indonesia itu belum ada full text bahasa Indonesia itu yang apa namanya yang masuk ke Scopus gitu. Tapi ketentuan di Scopus sebenarnya seperti itu, Pak. Nah, jadi abstract, title, and keyword bahasa Inggris. Nah, kita coba cek ya apa namanya di arsipnya cek salah satu nomor. Informasi. Iya. Ini volume 17, sebelah sini juga ada volume 17. Nah, bahasa Inggris coba, sudah ya. Ya. Title, abstrak, keyword bahasa Inggris dan dalam tulisan Roman. Nah, Roman itu bukan Time New Roman ya, Pak. Roman itu ya tulisannya seperti ini gitu.
Kalau tulisan Oh, iya. China, Arab, Oh iya. yang kan bukan Roman. Iya, betul kan Times New Roman. Ini memang seperti ini ya, Pak? Oh, belum. Oh iya. Oke, title, abstrak, terus keywordnya sudah bahasa Inggris ya. Oke, berarti di sini yes. Referensi Roman script, referensinya bahasa ini ya, Ya, Roman. Oke, ya. sudah. Terus jurnal publish regularly. Amin. Oke, ya. Nah, Oh, April Oktober. ya. Oke, sudah aman ya. Ya, tepat waktu juga. Nah, dan ini Pak, untuk meyakinkan pihak CSAB bahwa jurnal ini on time dan tepat waktu, maka untuk terbitan yang misal ini yang April, misal sekarang mau maju Scopus nih, yang April itu sudah muncul di sini Inpress. Nah, jadi Inpress itu kan berarti full text PDF-nya belum ada. Atau forthcoming itu misal dalam satu kali terbit itu ada ada 6 ini ya, ada 6, ada 5 nih, 5 ya. Nah, misal untuk yang terbitan ini tulisan apa ini, Pak? Yunani. Oke. Yeah. Nah, misal untuk terbitan April 2021 sudah ready 1, maka publish 1, terus full PDF-nya ada. Tinggal diurutkan aja seperti itu. Nah, itu forthcoming namanya. Seperti itu. Itu untuk memastikan ini aja sih bahwa jurnal kita itu on time dan terbitnya tidak delay seperti itu. Berarti kalau dia umpama terbit Oktober, Juli sudah ada yang accept naskahnya, sudah bisa dimunculkan bulan Juli gitu ya, Pak? Sudah, karena yang elektronik jurnal itu semestinya seperti itu, Pak. Oke. Jadi terbitnya, publish-nya itu tidak harus nunggu lengkap dulu 5 artikel. Tapi satu artikel sudah accepted, nah silakan publish tuh metadatanya, terus nanti kalau sudah selesai semuanya sampai ke layout ya sampai ke PDF-nya. Nomornya kan tinggal mengurutkan aja nanti. Artikel yang pertama publish yaitu nomor halamannya yang muda. Nanti artikel yang kedua ya aja seperti itu. Oh ya, online first ya bahasa ininya ya. Ada yang saya lihat forecast first. Iya. Ya, baik. Itu bisa berarti kan sudah memang ya sudah bisa ada ancangan bahwa ini oke, jadi penuh kayaknya saya tidak ada di April. Iya. Bersabar melihat di Oktober. Berarti Oktober, nah seperti itu. Nah sehingga dan ketika call for paper itu nggak perlu dituliskan deadline, Pak. Deadline submission itu nggak perlu. Iya. Iya, jadi kan kapanpun aja mereka mau submit terserah. Betul, itu selalu ada pertanyaan di Indonesia. Pak, masih ada slot kah? Ya, tahun depan bilang. Agak saya gimana? Tidak internasional banget. Itu ujian ini, Pak, ujian pengelola jurnal menghadapi author Indonesia. Ya, itu. Jadi untuk memastikan bahwa di sini terbitnya teratur, maka diinformasikan aja di website ada forthcoming issue atau ada artikel in press atau artikel in progress seperti itu. Tapi untuk yang forthcoming ini memang harus sudah full dengan PDF-nya dan sudah aktif DOI-nya kalau sudah ada DOI. Kalau online first ya, first ya. Dan kita juga pernah lakukan Desember 2018 untuk April 2019. Jadi dia nongol sendiri di situ. Iya. Saya bilang impress. Iya. Tapi jangan lama-lama, Pak. Harus ada temannya ya. Iya. Ya, jadi seminggu publish, nanti minggu depan satu lagi. Jadi memang tidak hakikatnya memang seperti itu. Nah, kecuali kalau jurnal cetak itu kan karena mau dicetak maka harus lengkap dulu gitu. Iya, betul. Kalau elektronik kan enggak. Terus yang ketujuh etik. Nah, etik and malpractice statement. Nah, itu kita kalau di sini kan catatannya adalah guideline-nya adalah COP ya.
Nah, ini sudah ada linknya. Ya udah kita ngikutin aja dari sana. Tapi misal jurnal kita itu ada ada ketentuan etik sendiri, ya nggak apa-apa, tambahkan aja. KOP itu kan misal fondasinya KOP, misal ada tambahan ya tinggal di bawahnya lagi apa, seperti itu. Mudah-mudahan ini cukup lengkap. Iya. Tapi kalau nanti mau dilengkapi lagi, nanti ditambahkan konsekuensinya. Nah, misalkan ada datis of di sini sebentar, ada conflict of interest ya di sini ya. Oh ya. Nah, misal ada kejadian conflict of interest di sana, penyelesaiannya seperti apa? Nah, betul. Itu perlu dituliskan juga itu, Pak. Nah, terus misal ada di sini kan kita ada di bagian datis of publisher, di sana kan ada plagiarism. Misal terjadi ada naskah yang publish dan plagiarism, itu penyelesaiannya seperti apa? Nah, itu dituliskan di sana. Apakah kamu punya tim etiknya atau penyelesaiannya itu dituliskan di sana. Iya, Kalau itu ada orang yang narik naskah di situ juga ya? Bisa ya. Di etik juga ya? Bisa di etik atau nanti bisa dibuat bisa dibuat diri namanya withdrawal policy. Itu kalau konsekuensinya di blacklist. Kalau bukan kita punya judge gitu ya, menjudge. Untuk jurnal kita begitu. Untuk sukanya tarik gitu kan. Belum terbit ini ya. Oh, sudah mau publish ya, tarik. Atau nunggu sebenarnya kan kalau jurnal itu kan punya hak ya, maksudnya mau lama mau cepat atau bagaimana, Pak? Ya, karena bertanya soal itu maka di bagian review proses itu fungsinya seperti itu sebenarnya, Pak. Oh iya, Pak ya. Nah, di review proses itu kan bisa dijelaskan. Ada kejelasan gitu. Ada kejelasan bahwa naskah Anda ini kan kalau submit ke jurnal saya itu 1 minggu sudah ada polisinya, sudah ada kebijakannya, mau diterima atau di reject. Nah, maka kepastian itu perlu dituliskan di review proses. Gitu. Misal 1 week proses dari submission sampai 1 minggu itu ada informasi apakah naskah itu dilanjut atau ditolak seperti itu, sehingga ada kejelasan di sana. Gitu. Maka tadi yang saya sampaikan itu di review proses itu memang perlu dilengkapi gitu. Nah, di sana itu misal di initial screening itu butuh waktu berapa lama gitu. Nah, misal initial screening dimulai dari pertama kali author submit sampai maksimal 2 minggu. Nah, nanti ketika ada penulis yang submit itu naskah saya sudah sampai mana? Nah, itu tolong dibaca itu di review proses. Nah, maksimal 2 minggu keputusannya itu mau lanjut atau mau ditolak. Nah, sehingga nanti ketika di step berikutnya review proses ini di naskah diserahkan ke reviewer itu butuh waktu berapa lama? Gitu. Misal 4 minggu itu. Nah, 4 minggu itu keputusan kepada penulis atau keputusan selesainya reviewer ngoreksi. Nah, itu juga perlu dijelaskan di sana. Nah, sehingga itu ada kejelasan, Pak. Kalau saya lihat itu nanti di bagian di bawah lagi itu memang ada informasi kejelasan berapa minggu gitu naskah masuk. Nah, misal ketika ada kasus bahwa saya mengirimkan artikel ke sini terus saya tarik lagi, nah itu kalau menurut case yang ada di KOP itu sebenarnya kita tidak boleh membuat blacklist gitu. Yang boleh adalah kita meminta dan nggak boleh ngasih denda gitu. Yang boleh adalah meminta submission fee itu. Nah, submission fee pun tidak lebih banyak daripada author fee itu. Misal di sini author fee-nya adalah misal di sini 750.000, maka ini kan author fee untuk publish ya. Maka nanti Bapak di sini tuliskan aja submission fee itu misal 250.000. Nah, jadi mereka-mereka yang submit ke jurnal Bapak itu harus bayar 250.000 dulu, baru diproses artikelnya.
Nah, sehingga mereka akan mikir-mikir, iya, mikir-mikir. Jadi kalau umpamanya mau main-main ya agak susah mereka. Nah, itu diterapkan ke jurnal-jurnal yang kalau yang kemarin saya temui itu di Wiley itu menerapkan seperti itu, tapi ada beberapa yang tidak. Artinya ketika kita mau coba-coba kirim ke Wiley, tapi Wiley sudah minta submission fee gitu. Anda harus bayar dulu kalau naskahnya mau diproses seperti itu. Nah, karena jurnal ini mungkin sudah Sinta 2 dan itu bisa bisa diberlakukan seperti itu ya nggak apa-apa. Orang akan mikir-mikir, kalau saya kirim naskah ke jurnal Jeffrey ini bayar dulu. Wah ini kalau nggak serius ya saya mundur aja. Kalau yang serius-serius ya itu nanti bisa lanjut. Nah, submission fee itu bukan jaminan untuk accepted. Itu hanya sebagai fee bagi editor atau reviewer yang sudah mereview artikel itu. Biasanya kan ada yang main-main submit itu. Oh, ternyata di jurnal lain sudah publish terus ini di lagi di withdrawal. Nah, ini kan sudah energi sudah sudah. Iya, betul, Pak. Sudah banyak keluar energi. Nah, ini repot seperti itu. Nah, itu Pak, kalau menurut penjelasan saya seperti itu sih. Iya, Pak. Available in English ya, berarti oke ya. Yes. Ketika publikasi English, oke. Nah, ini editor and editorial board. Nah, journal has editor board. Oke. Nah, expert di bidangnya ya. Nah, itu nanti memang ada beberapa random dihubungi, Pak. Jadi kita lihat cek expert di bidangnya. Bapak bisa mencontoh jurnalnya EPA. EPA itu kan dia punya jurnal. Susunan editornya itu berdasarkan keahliannya. Gitu. Nah, keahliannya. Jadi, nanti digabung aja, Pak. Di bagian bawah nanti ada international editor. Gitu. Biar CSAB-nya itu tidak bingung. Yang Andre, berarti kalau umpama di editor board-nya itu kita masukkan dia sesuai bidang, umpama di situ skopnya ada biblical studies, berarti siapa saja editor biblical studies? Iya. Christian education siapa saja gitu. Berarti begitu ya, Pak? Iya, dan nanti menuliskannya itu di bagian ini, Pak, di bagian biostatementnya. Ada kan ya di biostatementnya itu? Iya, betul. Nah, jadi nanti Bapak misal login sebagai Pak Joas nih ya. Login sebagai beliau. Terus di bagian profil, scroll paling bawah ada biostatement. Iya. Nah, itu di sana ditambahkan. Misal beliau ini ahlinya di bidang apa, disesuaikan aja keahliannya dengan fokus and scope-nya jurnal. Jadi link and match seperti itu, Pak. Nah, jadi dan per masing-masing ini nanti semuanya dibuatkan seperti itu. Nah, yang diminta oleh Scopus itu nanti handling, Pak. Associate editor atau handling editor. Atau biasanya managing editor. Itu 3 orang. Jadi misal di sini, Pak Hengki, ya. Nah, nanti ini hyperlink aja, Pak, semuanya di hyperlinkkan. Ini kan nulisnya di biostatement. Iya, betul, Pak. Di hyperlinkkan aja semuanya. Di link itunya dihapus biar nanti Scopusnya taruh di sini. Nah, di sini di semua editor itu dilengkapi semua, Pak. Sampai ke afiliasi yang paling terakhir itu. Jangan sampai nanti ternyata Pak David ini afiliasinya tuh sudah tidak di sini lagi. Nah, itu perlu dikonfirmasi memang Pak satu-satu. Nah, pengalaman kemarin untuk yang jurnal automotive experience ya, saya coba konfirmasi ke editornya. Itu ini Pak, ada satu editor atau ada beberapa editor yang afiliasinya itu bukan di sana lagi itu. Nah, itu kemarin juga jadi persoalan. Walaupun akhirnya diterima sih gitu. Jadi nanti ada 3 data, 4 ya, 1 editor chief-nya, 3 orang managing-nya atau handling editornya. Data-data itu nanti 4 orang itu nanti akan ditanyai oleh Scopus sejauh mana pengetahuannya tentang jurnal ini seperti itu.
Jadi nanti misal Pak Robi atau Pak Daniel atau siapa satu lagi, Mbak Leonard mungkin mau dijadikan sebagai associate atau sebagai handling editor, ya itu silakan nanti. Nah, usahakan punya Scopus ID semua yang 4 orang ini. Untuk H-index-nya itu nggak ada ketentuan, di Scopus nggak ada ketentuan. Nah, terus ini ya, full name, afiliasi sudah jelas ya, terus informasinya ada di website semua, kontak informasinya sudah harus juga ada. Nah, jadi Pak, kalau pengalaman saya di UGM, menampilkan informasi tim editor ini, itu yang pertama Scopus ID ya. Terus Pablon ini kan karena milik Web of Science tidak saya tampilkan. Web of Science kan apple to apple ya dengan si Scopus gitu. Jadi tidak saya tampilkan. Terus Orchid ID saya tampilkan, website pribadi dia di kampusnya saya tampilkan. Sampai ke CV PDF, Pak, CV PDF terakhir. Nah, itu kita unggahkan ke Drive. Nah, saya tampilkan juga di sini. Gitu. Jadi pokoknya ketika misal mereka akan konfirmasi lengkap semua itu data-data editornya seperti itu. Nah, itu yang kemarin saya lakukan di UGM, Jurnal IJ Biotek. Nah, ini itu ya, nama editornya dan editorial buat sudah oke. Terus di sini APC-nya itu dilengkapi, Pak. Itu maksudnya gini, bayar ini itu buat apa? Karena yang dilihat oleh Scopus itu proses bisnis artikel ini, kalau semuanya misal di sini gratis, kenapa bisa gratis itu? Kalau di sini bayar, itu bayar tuh buat apa? Oh iya, Pak. Nah, itu dijelaskan. Jadi author fee ini memang nanti ada penjelasan. Author fee untuk apa? Untuk publication fee itu, atau submission fee itu, atau fast track review. Nah, itu juga perlu dijelaskan detail di situ di bagian itu. Jadi clear banget untuk yang penjelasan author fee untuk penulis. Selanjutnya di bagian di bagian ini, Pak, guideline for author. Guideline for author juga perlu didetailkan secara rinci gitu ya. Ada apa tidak? Nah, kalau ada, ini sudah ada ya, tinggal dilengkapi saja nanti. Ini kayaknya memang harus melihat satu contoh jurnal yang ini ya. Iya. Yang kalau ya sudah Scopus. Iya sih, tapi kalau untuk yang untuk yang bidang teologi belum ada sih, Pak, makanya ini kayaknya deh. Studi Islamika begitu? Oh, teologi Islamika itu ya. Iya, sama keagamaan kan, karena kalau teologi kan keagamaan nih. Ya, kalau yang saya pegang itu ini, Pak, kemarin yang 3 bulan masuk ke Scopus itu. Nah, author guideline, publication ethic, author guideline mana? Iya, nanti saya ini lihat. Kayaknya dia pakai ini ya, OJS 3.0 Pak. 2 ini, Pak. Oh, 2. Oh, iya. Sorry. Oh, CSS-nya yang keren nih ya. Iya. Ya. Itu ya. Terus ada informasi ya soal ini Pak, yang withdrawal policy tadi itu yang saya sampaikan itu. Nah, itu perlu ketika ada retraction, corrigendum, erratum, itu polisinya seperti apa, itu dituliskan di. Jadi guideline itu tidak hanya guideline ketika menulis naskah, tapi guideline untuk yang lainnya. Ketika mau withdrawal seperti apa, ketika mau menarik seperti apa polisinya. Ini terus forbidden to publish same research in more. Oh ya, double publishing ya, atau? Iya, jadi ada semacam apa ya? Polisi lagi. Iya. Kayaknya ini kayak borang institusi ini. Harus ada SK-nya, harus ini ya, bagusnya.
Kayak katanya polosainya 3, yang 4. lebih tinggi ya persennya, Pak ya. Iya, yang tadi saya sampaikan itu lebih tinggi. Supaya enggak ribut orang di belakang, Pak ya, karena sudah ada aturan. Iya. Nah, itu nanti di bagiannya nanti dilengkapi ya, Pak ya. Ini kan berarti yang outer guideline ini ya. Iya, outer guideline nanti dilengkapi. Terus review proses. Nah, itu review proses itu ini, Pak. Yang tadi, Pak ya. Iya. Review proses itu di sini ya subject peer review, terus tipe reviewnya blind, single blind atau double blind atau editorial. Terus dijelaskan itu nanti bagian-bagian itu. Nah, terus reviewers should have to have no conflict interest yang tadi ya. Kalaupun ada nanti reviewer yang menulis di sini seperti apa, nah konflik of interestnya seperti apa. Bahkan kalau di jurnal yang di UGM ini ada ini Pak, guideline reviewer. Nah, guideline reviewer guideline. Jadi pertemuan bagi reviewer ini untuk menjelaskan bahwa kekuatan double blend-nya si jurnal ini Pak, gitu. Bahwa policy double blend IJ Biotek ini seperti ini. Nah, itu untuk memperkuat argumentasi bahwa saya pakai double blind gitu. Nah, double blindnya seperti apa itu dijelaskan. Nah, ini juga penjelasan seperti itu. Nanti di review nanti di ini apa ya? Iya, proses di ini kan apa namanya? Kayaknya belum lengkap, ada reviewer guideline, tapi kayaknya masih berbicara teknis bagaimana menjadi reviewer gitu. Iya. Seno. Iya. Terus publication ethic ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di atas ya. Publication ethic itu contohnya ini ya. Tadi sudah ada, terus di sini beberapa hal terkait dengan tadi retract, terus di sini ada kalau mau nanti ini Pak dibuat policy retraction, erratum, errata, corrigendum, terus removal, itu dibuat policy-nya semua dalam kondisi seperti apa. Ini iya, saya lihat karena enggak dulu terjemahkan supaya memahami, jangan sampai itu bahasa biotek baru. Iya. Yang umumnya saja. Oke. Belum ada polisinya, terus copyright-nya dan lisensinya harus jelas ya. Sini clear dideskripsikan, ada di jurnal website-nya Pak. Nanti di proofread aja Pak. Jadi dalam bahasa Indonesia kasihkan aja karena kebanyakan memang grammarly error. Grammarly error itu bukan hanya di artikelnya, tapi grammarly websitenya itu. Maksudnya yang mau kita jelaskan A, tapi menurut mereka yang orang luar CSAB itu B, repot. Maka dia komennya grammarly error. Itu copyright-nya, sebentar saya carikan copyright. Nanti kalau mau mengikuti di sebelah kanan ini dituliskan aja copyright. Nah, ini udah ada. Ya, masih banyak kurang ini. Ya. Copyright. Belum. Oh, itu ya. Lain itu ya. Ya, nanti ini copyright, notice, dan itu masih mau ditambahkan. Iya, tambahin itu. Nah, ini kan harus di sini harus clear ya, dituliskan di website. Ini yang lisensinya belum. Nah, ini Pak author fee ya. Oh, ini subscription fee. Nah, itu dibuatkan polisinya juga. Nanti di bagian author fee itu nanti dituliskan aja di sana. Itu terus
Oh, di author fee saja ya, subscribe ya. Ya, dituliskan lengkap aja di sana. Di sini apa? Jurnal Plan for Electronic Backup and Preservation. Sudah ada ini enggak Pak? Apa namanya? Sudah ada informasi soal archive ya? Archivingnya jurnal ada enggak? Di log atau di clock? Nah, itu juga perlu dituliskan. Nah, seperti itu. Di bagian mananya itu? Archiving. Kayaknya saya baru. Oh, ada di OJS ya? Ada. Nah, ini archiving ini. Oh, arsip, Yeah. archiving. Ini kah? Nah ini iya. Kalau ini kan clock gitu. Tapi kan nanti kalau umpamanya clock nanti dia akan ngecek ke sana, ke the keeper. Maka nanti Bapak di archiving ini di off kan, nanti di setup 2, dituliskan aja archiving, kemana archivingnya. Seperti itu. Anu aja sih Pak di apa namanya iya di section policy itu di anu aja. Iya. Terus nah ini perlu dituliskan di deskripsi awal itu loh Pak. Di deskripsi awal bahwa jurnal ini diterbitkan oleh siapa, terus dikelola oleh ya. Nah, ini kan apa namanya informasi soal ownership dan manajemen. Nah, itu dituliskan. Ada tapi tidak lengkap Pak ya? Iya, disempurnakan itu nanti. Jurnal ISSN, nah, ini kan dia ke portal Pak. Dia ke yang portal. Tadi, ROAD itu ya? Iya. Masukin aja ISSN-nya. Ya. Terus English ya, oke. Guys, dedicated buat ya bahasa Inggris saja nanti. Bahasa Inggrisnya nanti dianukan Pak di proofread benar. Karena bahasa Inggris yang ada di website itu memang perlu biar sama-sama dipahami oleh mereka juga. Yep. Pedoman penulisan bahasa Inggris sudah ya, tapi dirinci, dilengkapi. IMN scope. NM scope itu kita coba lihat. IMM scope-nya jurnal. Standar kayak. Focus and scope ya. Ini jangan new tab semua ini. Sebaiknya di anu ya, nggak usah di new tab ya. Diklik, nggak usah buka. Iya, satu kesini aja semua. Oh iya. Bisa. Ya. Masuk kah? Ya, jadi nggak apa-apa seperti ini. Jadi nanti jurnal publish original artikel, review, and case report, oke. Jurnal subject atau jurnal fokus ya. Atau topik ya, misal apa namanya di sini ada Christian Ethic itu sudah sub atau belum, atau misal Christian Ethic ini nanti ada sub menjelaskan, jadi ada sub-subnya sendiri gitu. Ini, misalkan ini topik-topip besarnya, topik-topik besar. Nah, jadi, tapi kalau di itu kayak umpama biblical study itu berarti ada beberapa subnya, ya berarti harus dituliskan beberapa subnya gitu ya Pak? Iya, dan nanti perlu Bapak ini pilih lagi sebenarnya artikel nanti itu kan apa namanya artikel yang akan dikirimkan ke Scopus itu kan ini Pak, apa namanya? Misal nanti mulai terbitan April 2021. Maka April 2021, Oktober 2020, April 2020. Nah, diambil tiga artikel. Jadi artikel April 2021 di sini, terus 3 artikel di sini. Atau misal Oktober maju, maka Oktober, April, ini itu.
tiga artikel. Nah, tiga artikel atau minimal ya, atau kalau semuanya mereka CSAB itu mau ngelihat semua artikel di jurnal ini, mah semua artikel ada di sini itu tercover fokus. Jangan sampai misal saya coba nih, saya biblical study, saya masukkan, saya cari di di Source. Itu nggak ada artikel soal itu jangan sampai seperti itu. Ini bahasa Inggrisnya biblical mungkin ya. Nggak ada. Syukurlah ada. Ada apa ya? Iya. Tapi ini bahasanya apa? Ya. Iya, bahasa Yunaninya itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi nanti yang mengalah itu di sini. Lebih baik nanti kita ada beberapa ada beberapa topik yang artikelnya nggak ada. Iya. Atau perlu kita tambah fokusnya di sini, tambah subtopiknya di sini. Karena artikelnya itu ada. Sebenarnya artikelnya itu sudah ada, tapi di focus and scope-nya itu nggak ada. Maka yang harus mengalah adalah focus and scope-nya kita tambahin atau kita hapus gitu. Kalau memang itu nggak ada. Misal gini, focus and scope yang nomor 7 ini nggak ada artikelnya, ya sudah hapus. Nah, jangan di display aja. Nah, itu jadi artikel yang terbit itu harus related dengan artikel focus and scope gitu. Nah, yang harus mengalah adalah focus and scope-nya. Karena artikel yang sudah terbit kan nggak mungkin kita hapus gitu, seperti itu. Ya, betul. Nah, NM scope bahasa Inggris. Oke, nanti silahkan kalau mau lengkapi lagi bahasa Inggrisnya ya silahkan. Misalnya kan nggak usah double blind reviewer lagi, ini nggak usah. Karena informasi itu sudah ada di deskripsi seperti itu. Ya, betul. Nah, langsung aja, langsung to the point ya. Atau menerima naskah yang seperti apa nih? Oke, nggak masalah nih ya. Ini nggak masalah. Tapi aims-nya itu apa? Kan dia aim and scope. Tujuannya itu apa? Gitu. Nah, Jeffrey Journal atau jurnal Jeffrey tujuannya apa? Nah, itu tujuannya kan misal untuk mendiseminasikan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan apa? Nah, seperti itu. Nah, skopnya ini udah benar. Tapi aimnya belum muncul nih, Pak. Aimnya. Andre, contoh-contoh itu seperti yang muncul di Simago ya, kayak gitu biasa ada anunya kan? Itu bisa namanya scope itu ya, focus and scope ya. Kalau di sini kan aim and scope itu. Aim itu kan berarti tujuan. Tujuan jurnalnya itu apa? Scope-nya kan sudah ada nih, scope-nya satu tadi sudah ada nih scope-nya. Nah, aim-nya itu aim-nya. Ya, betul. Di sini riset-riset. Hasil penelitian ya, penelitian di bidang. Iya. Seperti itu. Ya, jurnalnya lambat banget ini. Kalau jurnal ini MN scope-nya apa? MN scope. Karena OJS itu kan default-nya seperti itu, Pak. Default-nya seperti itu. Jadi fokus dan scope. Ya. Geographical diversity. Nah, diversitas editor. Jadi yang adalah diversitas author dan editor. Jadi reviewernya nggak perlu dituliskan nanti di sini, Pak. Reviewernya di hidden aja. Tapi kalau karena ini kan tapi kan sudah mau ke Scopus ya. Kalau di Sinta kan harus di Arjuna diminta reviewernya. Ya, tapi kan ini sudah masuk Sinta ya. Jadi di hidden aja nggak masalah. Kan karena nggak dinilai lagi oleh Sinta.
Ya, ya. Atau di about-nya dibiar tapi di menu samping itu di hidden gitu bisa ya? CSAB nanti bongkar-bongkar semuanya, Pak. Oh gitu. Dia akan lihat semuanya di about, terus di set map-nya nanti lihat semua. Ya, memang ada yang bertanya, dia bilang kok bisa para reviewernya diperlihatkan. Ya, yang diminta oleh CSAB itu kan, atau yang minta oleh Scopus itu kan editor dan penulis. Gitu. Ya udah reviewnya di hidden aja dulu. Gitu. Nah, editor ternyata itu nanti apa namanya diversitas apa namanya dari beberapa negara. Beragam, ya. Nah, dari beberapa negara itu apa namanya tidak harus dari beberapa benua. Gitu. Tergantung fokus and scope-nya. Fokus and scope jurnal ini tuh ke mana gitu. Hanya untuk kalangan Asia. Ini berarti nggak perlu editor dari Eropa seperti itu. Nah, nah editornya itu punya ini Pak, punya rekam jejak publikasi di Scopus. Nah itu yang penting. Nah, jadi yang International Editorial Board itu nanti digabungin aja ke editor seperti itu. Terus di sini author, geographical diversity, correspondence, claim aim, and scope. Nah, penulis-penulisnya itu memang artikelnya harus sudah sesuai dengan fokus and scope. Nah, maka yang menyesuaikan adalah fokus and scope-nya, menyesuaikan artikel yang sudah terbit. Nah, ini yang diminta adalah list informasi editor. Oke, nanti dituliskan lagi aja, Pak. Nah, oke. Jurnal dokumen chat by Scopus. Nah, ini sudah ada belum, Pak? Jurnal Geoffrey di Scopus. Ada. Saya minta teman sih. Minta teman ya. Minta Pak Andri cek. Bapak bisa akses tolong kah? Itu Coba dicari. Pak Hengki sudah tulis di menu di Mungkin atas ada tambah lagi kah? Baru 10. Scopus citation analysis itu kan? Site. Oh ini ya. Iya. Iya. Tapi mau ditambah, siapa tahu bisa ditambah kan? Siapa tahu ada penemuan baru. Soalnya tidak punya akses ke situ. Sama juga saya punya. Juga. Tuliskan aja Pak jumlahnya berapa, terakhir aksesnya kapan. Saya carinya kalau ya itu ya milik orang luar sih. Di ini aja Pak, apa namanya, dituliskan aja nanti di bagian itu bahwa aksesnya kapan gitu. Jurnal Geoffrey. Lebih dari 10 lagi. Atau masih 10? Masih 10 ya? B? Saya coba 6 ya? Jurnal Geoffrey 6 Pak. 6 itu satunya jurnal Geoffrey, terus Geoffrey jurnal Geoffrey 6. Ini 6 ya. Kita coba. Kok berarti ya Mas? Kok sudah? Coba lihat ya. Ini saya coba klik ini. Yang dikasih udah hilang di Scopus. Bisa jadi. Sini ada Geoffrey. Ini ada. Masih di Scopus ini berarti Q2. Iya. Ya di sini juga yang motif. Kayaknya yang itu, tapi itu
Uh, Jurnal Jaffe ini yang 2014. Sebentar saya cek 2014. Ya ini toh 2012 nomor 2 Pemaukan Ramsolo di Tanah Toraja. Iya. Ada 2 ya? Apa itu? Ada. Iya, harusnya. Oh Dua, ini. Pak. Oh dia ini 2 kali diikut. Yang ini yang Rambu atas. Solo. Iya. Ada di ujung. Berarti itu ada yang Rambu Solo, Pak. berapa kali disputasi kan gitu Di ujung. Ya, tapi nanti Scopus akan mencarinya ya seperti itu, Pak. Apa namanya? Di shot terus masukin jurnal Jaffe yang kedeteksi ini. Terusnya di Scopus sudah ada ya. Oke. Terus yes berapa? Misal tadi. Terus di sini jurnal editor expert ini. Ya. Nanti profil Scopus ya Pak. Editornya itu. Semuanya harus punya Scopus ID. Kalau nggak punya, di hidden aja dulu semuanya. Yang nggak punya itu. Sampaikan aja ke yang bersangkutan bahwa kita lagi daftar Scopus di website tidak tampil, tapi pada kenyataannya ikut bantu kerja gitu. Jurnal HDOI punya ya, DOI Pak. Aktif kan ya? Aktif Pak DOI-nya. Ini nggak usah Pak, hapus nih. Hapus. Jurnal masteril hapus. Terus ini hapus. ISJD ini apa ini? Iropapap nih. Nah itu, jadi apa namanya DOI itu nanti dia akan ngecek per masing-masing artikelnya. Terus di sini content quality. Nah, publish artikel, scientific sound relevant. Oke. Jadi artikelnya itu Pak, nanti tuh yang tadi saya sampaikan, dia akan ngambil 9 artikel dari 3 nomor yang berbeda. Nah, kita itu mengajukan Pak, yang mengajukan. Kalau akreditasi kan kita pasrah nih, ini artikel 2 tahun terakhir silahkan dinilai gitu. Tapi kalau untuk pengajuan ke Scopus, kita yang mengajukan diri gitu. Nah, ini artikel-artikel ini tolong yang dinilai. Itu 9. Jadi kalau bisa pilih yang bagus ya? Ajukan Pak, berarti yang ya itu. Jadi misal nih dari ini kira-kira Bapak mau pilih yang mana? Satu aja. The Spirit paling atas ya. Karena penulis luar negeri itu natif. Ya. Oke. DW-nya aktif ya Pak? Iya Pak, mudah-mudahan aktif lah. Ting. Oke, saya display dulu. Oke. Saya download. Ya, ini udah tampil. Bisa
biar masuk Scopus itu dia punya yang dimasukin ke aplikasi Jebret itu nanti muncul yang error tuh muncul semua. Error ya kayak gini nih. Ini informasi yang seperti ini itu harus ada di objek di PDF-nya. Tapi kalau semuanya tidak ada spasinya, itu nggak kedeteksi seperti itu. Terus jadi dikasih jeda ya Pak, dikasih jarak. Ya, atau di bawahnya. Atau di bawahnya. Ini sudah oke, lengkap, judul sirhanya sudah lengkap, ISSN, Nah, ini apa namanya? Kalau sudah bahasa Inggris, nggak perlu Pak bahasa Indonesia, nggak perlu. Nggak perlu ini bahasa Indonesia. Terus this paper addresses tujuannya apa, metode. Gak ada nih tujuannya. Tapi Pak Andre, itu saya dalam 2 hari ini search di Science Direct kan, sebagian besar memang penulis-penulis di teologi itu nggak nulis metode begitu. Okay. Itu hasilnya langsung ya, Ya, saya hari ini temukan satu artikel teologi itu biblical, dia jumlah katanya pun hanya 84 kata, 3 kalimat, 1 kalimat itu masalah, 2 kalimat itu temuannya. Sudah. Ya. Nah, ini berarti abstrak bahasa Indonesianya dihilangkan, Pak. Kalau dia naskah bahasa Inggris. Ya, kalau bagi akreditasi itu iya, tapi kalau semuanya ini kan kita mau ke Scopus ya. Scopus itu kan dia nggak ngelihat sampai ke situ. Yang dilihat adalah keyword itu bahasa Inggris. Kalau sudah ada ya sudah, nggak apa-apa. Oh, gitu. Ini satu bisa dibuat hyperlink nggak Pak? Ketika ini nanti satu ini diklik, dia langsung ke bawah. Terus ketika ini diklik, dia langsung ke apa namanya, daftar pustakanya ada nggak sih? Langsung ke daftar pustaka. Nah itu kalau di Word kan pakai Mendeley ya, memang diklik kan ini. Tapi kalau di PDF bagaimana caranya? Waktu di Word-nya bagaimana caranya? Waktu di Word itu pakai ini Pak, pakai link itu loh Pak. Oh iya ya, yang di atas itu ya. Iya, insert link. Oke. Iya, ya. Nanti ketika sudah selesai semua pakai Mendeley, terus nanti ketika nanti saya klik ini ya mau apa namanya nanti naiknya ke atas di body teksnya 62 klik seperti itu. Terus yang kedua ini soal reference linking. Itu reference linking itu nanti untuk terbitan April akan datang. Itu saya kira perlu Pak. Jadi lihat sebenarnya misal ini artikelnya referensinya dari jurnal rata-rata dari buku ya. Ya. Oke. Saya coba. Memang itu tantangan di dunia teologi Pak. Baik luar negeri dan Indonesia, nyuruh mereka ngutip dari jurnal itu masih bisa. Walaupun referensi banyak dari buku, tapi hal teologi kan banyak ya di jurnal itu. Maka itu juga bisa kita apa namanya?
di apa namanya yang disenangi oleh Scopus itu untuk di full artikelnya memang ada hyperlink itu, terus ada apa namanya ada history artikel, terus di apa namanya di referensi itu nanti ada DOI-nya. Nah DOI-nya itu kita, miliknya Crossref aja. Di sini ada reference linking namanya. Nah reference linking sebentar. Ya. Nah, saya depositnya tuh di mana ya? Saya tunjukkan depositnya untuk sambil nunggu itu kita lanjut ke mana tadi? Terlalu banyak menu terbuka. Loh, mana Pak tadi? Keklik. Klik close nih tadi. Gak apa-apa. Terlalu banyak buka tab, jadi berat. Betul. Bagus nih Wakelet Pak ya. Buatan Saya buat nulis-nulis saja sih. Indonesia kah Wakelet? Kurang tahu saya. Kayaknya bukan deh Pak. Iya. Ada beberapa Sila review, yes. Abstract, yes. Yes. Terus jurnal publish regularity, yes. Malpractice statement, yes. Editorial book, yes. Ini aspek author, ada yang belum lengkap ya. No. Aspek review process, no. This publication aspect presented journal website publisher and editor. So, ini no. Copyright and licensing tadi Copyright. License-nya belum ada. Ini masukkan ke author fee. Belum ada. Terus about ownership, ISSN. Nanti masukkan ISSN-nya. Jurnal web English. Iya. Pedoman penulisan bahasa Iya. Fokus and scope. Geographical diversity. Penulisnya sudah dari luar negeri ya Pak? Berapa Pak? Ya, ya biasa satu terbitan ada satu sih. Ada dua. Yang satu ada dua lagi. Mulai Oktober ada kan ya? Oktober 2020 ada. Iya. April 2 dari Amerika, kemudian Oktober dan editor harus ada push-nya. OI sudah. Content quality yang tadi itu ya Pak ya. Profesional, terus harus sesuai dengan fokus and scope. Tabel and figure, ini Pak tabel dan figur itu ini kita ada nggak sih tabel dan figurnya Pak? Ada ikan. Nggak ada ya? Tidak ada. Kalau yang ini tidak ada.
tabel dan gambar itu nanti memang dia harus hyperlink. Figur 1 harus dijelaskan. Apa ya? Tabel 1 juga harus dijelaskan. Ya, ini yang mana, Pak? Iya. Yang di edisi ini, di edisi 1 ya. April ada. Nah, nanti di figur 1 ada penjelasannya. Iya. Figur 2 ada penjelasannya dan hyperlink. Semuanya hyperlink. Ini yang mana? Nah, ini mungkin yang education. Peer. Tutor learning ya. Iya. Adakah? Ada? Iya, ini. Saya tahu saya sih ada. Ada ini, Pak. Jadi tabel 1 ya. Oh ya. Nah, penjelasan tabel 1-nya mana? Nah, itu yang mereka cari nanti. Tabel 1, jadi di kontrol F. Paste tabel 1, ada 1. Terus misal di sini ada tabel 2. Tabel 2 juga cuma 1. Ya. Ini itu nggak dijelasin apa-apa. Nah, misal berdasarkan nah, itu apa? Terus berdasarkan tabel 1 itu apa ya? Terus gini, Pak, usahakan tabel itu jangan terpotong. Nah, ini dianggap nanti layoutnya nggak profesional seperti itu. Terpisah ya? Iya. Jadi usaha gimana ditambahin deskripsi apalah ini. Nah, ini udah bener nih. Ini sih yang lainnya tabel 2. Itu sih kemarin informasi. Terus ini tabelnya masih kepotong juga. Terus figurnya tabel 5. Nah, ada sumbernya. Sumber tabel 6, sumbernya apa? Ini yang ada. Apa namanya? Di bagian yang itu dia harus terus tidak copy paste ya dari Excel. Kita kalaupun gambarnya tuliskan sumbernya. Kalau itu perlu dituliskan penyajian gambar dan tabel itu seperti apa. Jika ada sumbernya dari internet seperti itu. Nah, ini yang nomor 16.4. Nah, ini harus bagus gitu. Kita kemarin dapat catatan dari jurnal register, jurnal TI yang ada di Grammarly-nya bagus. Nah, yang biasanya ditolak itu adalah Grammarly-nya error. Grammatical error seperti itu. Nah, ini karena saya nggak tahu bahasa Inggris juga, saya anggap yes seperti itu. Abstrak juga seperti itu ya. Ini Pak, amin. Nah, yang diminta oleh Scopus itu abstraknya clear, terus easily readable ya. Terus provide an excellent comprehensive summary. Ada tuliskan di abstrak. Nah, tujuan hasil ya. Kalau nggak ada metode yang nggak apa silakan. Tapi biasanya memang metodenya. Jadi ada 3. 1, tujuan artikel itu apa, penulisan artikel itu apa, metode yang digunakan apa, yang ketiga adalah hasil. Nah, 3 itu. Biasanya satu kesatuan. Tapi kalau semuanya yang menjadi benchmark-nya itu tidak menggunakan metode ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, yang dilihat oleh Scopus kan dia hanya melihat beberapa hal ini gitu. Clear, isi, terus ada summary. Summary itu kan berarti hasilnya. Gitu. Hasil artikel itu apa? Seperti itu. Nah, misal itu sudah disajikan ya yes. Gitu. Jadi
Di sini ada Tepuk tangan. 83 ya. 83. Jadi nanti ada beberapa hal yang perlu dilengkapi ya. Ini sebenarnya yang perlu dilengkapi cuma policy aja gitu. Jadi Bapak tuliskan aja dalam bahasa Indonesianya apa. Tinggal nanti nanti di bahasa Inggris kan ke proof siapa tahu ada editor yang bisa bahasa Inggris ya dimintain tolong aja. Hengki punya itu siapa Miskara, dia S2 bahasa Inggris dan orang Amerika. Natif. Ya. Ya, itu bisa diajak Pak, itu bisa dimintain tolong. Iya bisa, betul. Nah, untuk contoh-contohnya memang kita beberapa hal bisa kita adopsi tapi beberapa hal nggak bisa. Itu kayak contoh yang ini RWC ini saya kira nggak perlu dicontoh gitu, karena nggak, yang di sini kan artikel retraction terus withdrawal tuh suruh bayar. Nah itu enggak nih. Terus masuk ke dalam blacklist. Nah itu saya kira enggak. Ini bertentangan dengan policy yang ada di COP itu. Tapi saya kira ini nanti untuk yang jurnal ini yang sudah terindeks Scopus, saya kira nanti bisa dijadikan penulisan policy. Misalnya ada policy yang belum ada di sana, tuliskan aja. Nah, jadi yang diminta oleh Scopus kan misal IMM Scope, tuliskan IMM Scope. Di sana ada author guideline, tuliskan author guideline. Di sana di Scopus itu minta apa lagi, tuliskan di sini. Jadi nanti CSAB-nya itu enak banget gitu. Jadi yang dia butuhkan itu apa, muncul semua di sini. Nah, tinggal gimana nanti cara penyajiannya aja sih gitu. Nah, saya kira itu sih Pak dari saya. Pak, terima kasih banyak ini. Sudah ada gambaran ini. Iya. Sudah ada gambaran. Kayaknya memang kita harus ada dampingi begitu, karena kalau kita isi saja lantas saya lihat teman-teman evaluasi diri di Sinta ngeri-ngeri 80 lebih. Wih, saya bilang saya saja takut itu. Iya, padahal itu katanya sudah lihat itu panduan, baru dia klik. Jadi teman ada bilang 89 Pak Hengki. 79 Pak Hengki. Saya bilang, wih ngeri itu kau punya itu 79. Saya saja 76. Waktu saya evaluasi reakreditasi tidak lihat panduan, cuma naik 0,5, 76,5. Hasilnya pun maksudnya dari 71, berapa ya? 71,5 baru reakreditasi 71. Evaluasinya naik 0,5. Saya tempo hari ketemu masih itu. Meleset jauh. Ya, karena di Indonesia kan Iya. Itu ada jurnal di Surabaya. Iya, Pak. Evaluasi pertama. Terima kasih banyak. Jadi misal di dua hal ini nanti dimasukin kita. Jadi di author view dilengkapi, terus di jurnal dilengkapi. Nah, tinggal lagi nanti melengkapi. Ya, kita lengkapi lagi. Iya. Ya. Udah 9 bulan. Jadi memang paling banyak itu yang dia lihat ada banyak konten policy ya, bukan konten naskahnya. Gitu. Kalau di sini 5% ya, 35% ya. Iya, misal di konten quality naskahnya ya, misal kita nono semua itu. Nah, dari 80 ya 76. Sebentar, tadi dari berapa ya? Sebentar. 70 misal ini tadi 76 ya, ditambah nih yes 76 berarti 94 berarti ya. 76
76 8 ditambah Pak, 18 Pak. 18. Iya, 18. Selebihnya itu selebihnya hanya ini, Pak. Selebihnya itu namanya? Policy. Jadi Policy, dari 100 itu 18 substansi, selebihnya manajemen websitenya. Itu. Iya, pantasan apa ya yang apa ya, maksudnya jurnal-jurnal yang sudah lama, maksudnya seperti sebuah corporation sangat pede untuk lolos. Iya. Iya, pede. Saya bilang kaget, ih, ada lagi masuk dia. Keluar, ada masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk. Ya. Ya, karena polisainya bagus, memang dia sudah rapi polisainya. Iya. Iya, betul Pak. Baik Pak. Pak Andri. Iya Pak, sama-sama. Ya, ini apa, kita sudah banyak dapat karena kan penjelasannya itu yang sangat penting. Ya. Ya, coba ini bahasa Indonesianya gini, tapi apa maksudnya? Ya. Banyak yang nyasar gitu. Mau dibuat apa ini? Iya, no, tapi mau dibuat apa? Tidak ada penjelasan ininya. Terima kasih semuanya banyak. sudah siap, nanti tinggal klik aja. Nah, ketika ngisi ini Pak, misal Bapak nih nanti mau, oke deh, kita mau coba-coba ngisi ini. Coba-coba aja dulu. Nah, next. Ini kan nanti sebelah sini nih, nanti. Kalau misal Bapak nanti mau coba-coba lihat, ya bisa diisi itu, terus nanti ada draftnya. Jangan disubmit. Iya, jangan submit dulu. Gitu. Oh, ya. Simpan draft. Sama dengan evaluasi dirinya ya? Iya, sama dengan evaluasi diri Arjuna itu. Sama evaluasi diri ya? Iya, Arjuna, sorry. Iya. 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 Jadi yang tadi dokumen upload itu kalau misalnya gini, April, Oktober, bulan 6 saya ajukan ke sekolah. Berarti akan diambil tiga nomor. Tapi Bapak tidak harus. 3 ya? Oh harus iya 3 ya. 2001 April Pak ya. Itu 3 artikel. Ya. 9 maksimal 10. Nah, silakan Bapak masukkan ke sana. Terus nanti di sini tuh ada pertanyaan, atau mungkin nanti aja deh kalau semuanya sudah mau minimal berapa Pak? Minimal berapa Pak? 9 artikel itu kita provide ke sana. Dia menilainya berarti dari 9 artikel itu ya Pak. Yang tidak diajukan dia enggak baca ya? Enggak baca. Soal apakah nanti mereka yang dinilai adalah 9 itu. Berarti Pak Ingki setiap terbitan butuh 3 naskah terbaik itu. Iya, naskah terbaik. Nah, naskah terbaik tidak harus dari luar negeri ya. Dari Indonesia aja. Ini juga belum banyak. Iya. Sorodube, iya. Ini aja nama yang mau. Apa ya? Yang sumber Scopus tadi kok tinggal 7 ya. Tidak masuk itu dari IOP. IOP kan terbaca juga Scopus Pak Andri ya? Iya, cuman kan nanti diupdate lagi ya? Biasanya update lagi. Makanya di sana itu nanti di judulnya tuh dituliskan sampai tanggal berapa. Terus source-nya dari mana. Contoh kayak jurnal yang saya kelola itu Semesta Teknika. Oke.
Misal jurnal ini kemarin saya setlist di Scopusnya gitu. indexing. Oh, ini jurnal arsip. Nah, ini. Jadi, setness in Scopus. Nah, terus source-nya database Scopus. Last update-nya kapan? Terus saya tuliskan ini per masing-masing tahun 2014, 11 ada 14. Udah, saya masukin ke sini. Walaupun CS Oh ya, karena mereka akan cari ke sana sendiri itu ke scopus.com gitu. Tapi di website ini juga tuliskan ini. Last update kapan. Ya, berarti yang terpenting tuh bukan ngelink ke database Scopusnya ya, Pak, tapi kapan diupdate, artikel tahun berapa disitasi begitu ya? Karena kan nanti ini kan informasi secara umum aja yang ada di sini. Nah, kalaupun nanti per masing-masing artikelnya itu mau ditampilkan di sini ya silakan. Kalau enggak, nanti kan mereka akan ke Scopusnya sendiri, Pak. Lihat. Ke Scopus nanti dicari jurnal Jeffrey gitu. Kalau nanti mau dicari by ISSN misal ya. ISSN-nya tuh di mana sih? Ini jurnal informasi ISSN-nya enggak apa itu kan nggak ada, adanya di atas di home dia. Itu nggak ada ya Pak. Misal saya cari di sini aja. Ini, terus saya masukkan ISSN gitu ya. Langsung dia bukan kok nggak ada, nggak ketemu. Terus atau ISSN das nggak ketemu juga. By jurnal Jeffrey itu. Nah, di sininya reference. Oke. Ya paling modelnya kayak gini Pak gitu. Nah, soal nanti kita mau misal ada berapa, ada 7 gitu ya. Ya yang 7 seperti apa. Nah, tapi nanti CSAB itu dia akan kayak gini dia nyarinya. Oh, ternyata di Scopus itu terdeteksi apa namanya? Ini namanya ada 2 gitu. Nah, ini kelihatan jurnal Jeffrey ada citasi dengan jurnal Jeffrey. Tapi ada orang yang citasi dengan Jeffrey ya? Nah, 1. Jadi ini 4, ini ada 2. Jadi 6. Itu. Yang pakai bahasa Inggris.